Isak tangis mewarnai kedatangan peti jenazah pekerja migran Indonesia asal Dusun Sumberjo, Desa Kebudungan, Kecamatan Serono, Banyuwangi yang meninggal dunia di Malaysia. Sempat ada kabar simpang siur jadi korban penganiayaan, kematian almarhum disebut akibat serangan jantung saat ia sedang bekerja. Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah Edi Waluyo, pekerja migran Indonesia yang meninggal dunia di Malaysia, diduga akibat serangan jantung sewaktu ia bekerja. Keluarga dan warga Dusun Sumberjo, Desa Kebudungan, Kecamatan Serono, Banyuwangi, diliputi duka ketika ambulans Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur datang bawa peti jenazah almarhum. Tangis keluarga pecah tatkala peti jenazah sempat dibuka dan keluarga melihat almarhum keluarganya itu. Karena tak kuasa mereka menahan tangis, seketika itu juga semua larut dalam kesedihan. Edi Waluyo, 34 tahun, diketahui bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia sudah 11 tahun lamanya. Ia mengabdikan diri sebagai pekerja migran di negeri jiran untuk menghidupi keluarganya. Sebelumnya sempat muncul isu bahwa korban meninggal akibat dianiaya, tapi setelah itu diketahui bahwa korban diduga meninggal dunia akibat serangan jantung. Hal itu disampaikan Agung Sebastian, Ketua DPC Serikat Buruh Migran Indonesia atau SPMI Banyuwangi saat mengurus kepulangan Edi Waluyo. Agung menyebut, dari keterangan dokter di Malaysia tidak ada luka penganiayaan pada tubuh korban dan murni meninggal akibat serangan jantung. Keterangan itu juga disampaikan oleh konjen RI di Kuala Lumpur yang menyatakan bahwa korban terkena serangan jantung sewaktu bekerja di kebun kelapa sawit. Kami dari Serikat Buruh Migran Indonesia kemarin mendapatkan informasi terkait warga Banyuwangi, warga Punungan yang meninggal di Malaysia. Kemudian Pak Edi ini informasi dari Mas Krisnadi, keluarga sebenarnya sudah menghubungi teman-teman Garda PMI juga, dan juga kita koordinasi juga untuk di sana untuk kebenaran informasi itu. Karena di sana sempat terjadi perbedaan informasi terkait biaya kepulangan. Karena biaya kepulangan di situ yang pertama pemberi kerja, bosnya itu hanya menanggung separuhnya untuk biaya pemulangannya. Padahal kewajibannya pemberi kerja ya harus sampai tuntas sampai Banyuwangi. Itu kemarin jadi kendala, kita sempat koordinasi, kita cross check ke agensi pemulangan juga, travel agen pemulangan. Ternyata memang travel agen nggak tahu, hanya dibayar separuh. Makanya kita kejar juga si agensi supaya bertanggung jawab, tapi tetap ngotot karena Pak Edi ini baru 3 bulanan, 2 bulan atau 3 bulan bekerja di tempat kerjanya ini, jadi masih baru. Jadi di situ majikan merasa keberatan kayak gitu. Akhirnya dengan inisiatif teman-teman, terima kasih teman-teman yang ada di Malaysia, teman-teman kerjanya itu mereka iuran kayak gitu untuk membantu pemulangan. Jadi untuk membantu biaya itu mengcover sisanya, jadi gratis dari jadi keluarga tidak terbebani. Kemudian dari bandara ke Banyuwangi gratis, tidak ada biaya, ditanggung oleh pemerintah provinsi Jawa Timur, dinas tenaga kerja kayak gitu. Itu sebenarnya sudah kurang lebih 11 tahun kayak gitu bekerja di Malaysia. Dari teman-teman kerjanya sudah banyak yang pulang juga sebenarnya, tapi Pak Edi masih bertahan di sana kayak gitu. Jadi yang terbaru dia bekerja di perkebunan kayak gitu. Kita sudah komunikasi juga sama teman-teman yang kami punya perwakilan di Malaysia. SPMI Malaysia tentunya nanti akan mencoba mencari informasi secara detail lagi. Karena dari hasil forensik kepolisian itu menyatakan serangan jantung kayak gitu. Dia harus memang sakit kayak gitu. Kemudian dari sana nanti kita akan coba tanya lagi lah nanti secara investigasi teman-teman yang ada di Malaysia, cara tanya-tanya kepada kepolisian dan sebagainya. Ya nanti yang penting jenazah sudah sampai di rumah duka, bisa dimakamkan, dan tetap nanti ketika memang nanti ada informasi atau keterangan-keterangan lain dari pihak-pihak yang di Malaysia ataupun yang di keluarga, nanti kita akan coba komunikasi terus kayak gitu. Sementara itu, adanya biaya pemulangan jenazah sebesar 18 juta rupiah juga sempat memberatkan pihak keluarga. Beruntung, rekan sejawatnya menggelar open donasi sesama pekerja migran dan berhasil terkumpul untuk membiayai kepulangan jenazah ke kampung halamannya. Jadi ada kesimpang siuran ya,
simpang siuran informasi yang awalnya keluarga menghubungi kami itu katanya meninggalnya di Bajo. Nah, setelah kami diperlihatkan fotonya tidak ada luka karena kan terlungkup kan, jadi tidak terlihat, hanya kayaknya ada di kepala itu luka-luka ya, sebelah sini ada luka-luka. Dan informasi saat pemulangan dari KJRI, informasi dari rumah sakit di Kuala Lumpur itu menerangkan terkena serangan jantung ya. Nah, jadi kami Garda PMI bersama SPMI ini merasa juga bingung kebenarannya seperti apa, apakah ini hal yang nyata atau ini ada yang ditutupi. Karena awalnya mungkin ini informasi dari temannya ya, dari temannya yang menginformasikan kepada keluarga bahwasanya kena Bajo katanya. Tapi dikala dipulangkan dari surat resminya KJRI Kuala Lumpur itu karena serangan jantung. Nah itu karena tertelungkup tidak tahu, apalagi ini tadi kan untuk melihat jenazah kita juga tidak melihat, cuma ada luka di kepala, apakah itu terjatuh. Tapi kalau dilihat dari fotonya itu kayaknya di tanah ya, nggak mungkin kalau luka-luka itu nggak mungkin. Jadi apakah kena pukul atau apa kita juga belum memastikan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan.